Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati daripada reformasi ya, yang ke-26 tanggal 21 Mei 2024 ini, kita mencoba untuk flashback ke belakang. Artinya tatkala 98 mahasiswa dengan rakyat menjatuhkan rezim Orde Baru dengan mengusung anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu menjadi satu harapan yang bisa menjadikan Indonesia negara demokrasi, negara yang berdaulat, adil, dan makmur, ya, tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan lain sebagainya. Terutama dasar daripada itu semua adalah bagaimana kita melawan yang terjadi syaratnya KKN pada bangsa ini. Berjalan 26 tahun sampai saat ini, sampai detik ini, ternyata reformasi yang kita harapkan bisa membawa bangsa ini lebih baik, membawa bangsa ini lebih demokratis, seperti panggang jauh dari api. Saat ini korupsi merajalela. Orde Baru ataupun orde yang diruntuhkan oleh mahasiswa rakyat saat itu melakukan korupsi itu diam-diam. Tapi sekarang terang-terangan, bahkan bukan lagi di bawah meja tapi di atas meja. Ini luar biasa ya. Korupsi yang terjadi amat dahsyat. Negara kita dimiskinkan, dirampok ya oleh segelintir orang. Dengan adanya baru terbongkar timah kemarin 271 triliun dengan PT RBT-nya ya, yang menjadi sorotan adalah ya saudara Harvey Muiz dan Herlina Lin ya, dan juga beberapa petinggi-petinggi daripada RBT. Kami meyakini bahwa timah atau PT Timah ini adalah milik BUMN. Nah, kita meyakini pasti petinggi-petinggi BUMN pasti tahu terjadinya hal ini. Nah, kita berharap Kejaksaan Agung yang sudah kemarin memanggil daripada manajemen RBT bisa pula memanggil nama-nama yang sudah disebutkan oleh pengacara Harvey Muiz, yang di situ ada nama-nama tenar, ada Raffi Ahmad, ada Hatta Halilintar, ada Gus Miftah. Yang kita lihat di sana entah perannya apa. Kami berharap Kejaksaan Agung atau Mabes Polri untuk mengambil langkah ya, memanggil mereka, meminta keterangan kepada mereka, gitu. Keterlibatannya apa terhadap kasus yang terjadi pada PT Timah saat ini. Mungkin bukan itu saja, ada 1.500 triliun yang disinyalir dari nikel yang melibatkan petinggi-petinggi di negara Republik Indonesia ini juga. Kita berharap itu bisa dibongkar. Belum lagi korupsi yang lainnya yang amat dahsyat. Jadi negara Indonesia ini kaya tapi dirampok oleh segelintir orang yang pada saat ini masih banyak rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ya, mungkin kemarin kita pernah melihat di salah satu YouTube lah ya, bagaimana seorang anak kecil balita menangis hanya ingin meminta makan. Itu di daerah Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, yang nggak jauh dari Jakarta, yang nggak jauh dari ibu kota negara, walaupun sekarang katanya udah nggak jadi ibu kota negara. Artinya kemiskinan ini terjadi di depan mata, sementara kekayaan alam yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia ini amat dahsyat. Ya. Kok masih ada banyak rakyat yang menderita kemiskinan luar biasa.
Nah, ini yang tidak boleh sebetulnya terjadi pada bangsa ini. Karena para founding father kita, ya, memerdekakan bangsa ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar bangsa ini berdaulat, adil dan makmur serta sejahtera untuk rakyatnya. Itu tujuan utama daripada pendiri bangsa ini, ya, berjuang melawan daripada penjajahan yang ada di bangsa ini. Ya, belum lagi saat ini terjadi, kalau dikatakan apa yang bisa kita rasakan dari hasil reformasi, hampir saat ini tidak ada. Nepotisme saat ini merajalela luar biasa. Ya. Dengan kekuasaannya, presiden saat ini bisa melanggar undang-undang, ditabrak undang-undang, diganti dan lain sebagainya. Ya, dengan bisa memasukkan anaknya yang di bawah umur daripada keputusan undang-undang ini bisa mencalonkan sebagai cawapres dan jadi. Ya, saya katakan ini adalah triple winner. Ya, 2014 Jokowi menang, 2019 Jokowi menang, 2024 anaknya Jokowi menang. Ya. Bisa jadi besok cucunya si Ernest John Etes. Nggak tertutup kemungkinan. Ini nepotisme luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Belum lagi mantunya, ya, ya, wali kota Medan, ya, yang bisa mengangkat pamannya menjadi PLT atau PLH, ya. Belum lagi bagaimana dia bisa memberikan penghargaan kepada anak cucunya. Ini lucu sekali. Anaknya yang namanya, yang perempuan, istrinya Bobby, siapa tuh? Kahayang, ya, mendapatkan penghargaan. Jasanya apa pada bangsa ini? Gibran apa jasanya buat bangsa ini? Bobby apa jasanya buat bangsa ini? Nggak ada. Pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh partai yang sudah mengusung dia dari nol. Pengkhianatan yang terjadi itu, seorang pengkhianat kalau bagi kita. Tapi ya diangkat ya sebegitu rupa, luar biasa. Makanya dikatakan sebagai berhasilan reformasi saat ini tidak ada kebablasan. Ya, ini luar biasa. Ini yang sangat-sangat kita menolak ini semua. Maka kita katakan, ayo kita sama-sama, ya, sama-sama untuk bisa merapikan, memperbaiki bangsa dan negara kita ke depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kalau kita yang masih mempunyai rasa idealisme, yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih cinta kepada tanah airnya, ayo saatnya kita bergerak bersama. Ya, jangan ada lagi korupsi, nepotisme ini dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Jadi apa hasil reformasi yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa? Hei mahasiswa, saya ajak kepada kalian semua. Guru-guru besarmu sudah turun. Kapan kalian akan turun? Sementara uang kuliah kalian ini sudah dinaikkan dari 12 juta ke 58 juta. Artinya orang miskin tidak boleh kuliah. Apa kalian mau? Apa kita mau? Ya, masa depan anak cucu kita ini menjadi dangkal pendidikannya karena tidak memiliki materi, uang. Yang bisa kuliah hanya mereka-mereka yang punya uang, yang notabene orang-orang kaya. Sementara IQ mereka belum tentu sama dengan mereka yang tidak punya uang. Bahkan mungkin yang tidak punya uang, IQ-nya lebih tinggi dibandingkan mereka yang punya uang. Tapi karena tidak bisa masuk kuliah dengan biaya tinggi, akhirnya mereka kalah saing dan lain sebagainya. Apakah kita mau begitu? Mau sampai kapan? Ayo kita bergerak. Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Apakah tunggu negara ini menjadi bangkrut? Apakah tunggu negara ini menjadi terpecah belah? Apakah menunggu negara ini akan dijajah kembali oleh mereka yang notabene punya dana besar untuk menggadaikan kita punya akidah? Sekali lagi, ayo kita bersama-sama rapatkan barisan, rapikan sop, kuatkan ukhuwah, satukan persepsi ke depan bahwa persatuan dan kesatuan harus utuh ke depannya. Bangsa Indonesia tidak boleh terpecah.
Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi negara-negara kecil. Bangsa Indonesia harus utuh. Kita jaga kedaulatan ini. Sekali lagi, mari sama-sama rapatkan barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.